Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, siswa kelas 3 SD Ikhtiarul Mujahidin, kita kembali melakukan aktivitas rutinitas kita, yaitu melakukan pembelajaran. Walaupun hari ini pembelajaran kita masih dengan secara daring atau secara online. Alhamdulillah, kali ini Ustadz akan mengajarkan kepada kalian tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun perlu anak-anak ketahui bahwasanya Ustadz di sini bukan mengajarkan kalian Al-Quran Hadis. Dikarenakan hari ini guru mata pelajaran Al-Quran Hadis belum ada, maka untuk sementara waktu Ustadz menggantikan atau mengajarkan kepada kalian tentang Al-Quran Hadis. Yang Ustadz mengajarkan di kelas kalian yaitu bahasa Arab. Oke anak-anak sekalian, untuk menyingkat waktu kita langsung saja masuk kepada materinya. Untuk di minggu pertama ini pembahasannya yaitu mengenai tentang surah Al-Humazah. Sebelum Ustadz masuk ke dalam isi kandungan tentang surah Al-Humazah, maka Ustadz memberikan atau menjelaskan sedikit tentang memahami atau mengenal tentang surah Al-Humazah. Jadi surah Al-Humazah merupakan surah ke-104 dari 114 surah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat, diturunkan di kota Mekah dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Al-Humazah artinya pengumpat, diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Humazah menceritakan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di dalam mencela ini yaitu suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain, kemudian suka menghina, suka menghardik, itulah yang dikatakan mencela. Kemudian mengumpul harta namun tidak dikeluarkannya di jalan Allah, maksudnya suka sekali menumpuk-numpukkan harta, mengajar duniawi namun tidak mau mengeluarkan infak atau mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya. Itulah anak-anak sekalian sedikit mengenai tentang memahami atau mengenal tentang surah Al-Humazah. Langkah selanjutnya sekarang Ustadz akan membacakan kepada kalian tentang surah Al-Humazah. Jadi anak-anak boleh memperhatikan, boleh membuka Al-Quran, boleh juga dengan juz amma atau di buku paket. Di buku paket kalian di halaman 2 bagian bawah di situ sudah tertera surah Al-Humazah. Jadi anak-anak bisa memakainya untuk memperhatikan Ustadz membaca. Dengarkan baik-baik anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amalin mumaddada. Alhamdulillah, inilah bunyi dari surah Al-Humazah. Ustadz yakin dan percaya anak-anakku sekalian kelas 3 SD Ikhtiarul Mujahidin semuanya sudah pasti menghafal, karena Ustadz yakin di tempat ngaji dan di tahfiz di sekolah kalian sudah melewati dari surah Al-Humazah.
Oke anak-anakku sekalian, langkah selanjutnya sekarang yaitu tadi kalian sudah mendengarkan Ustadz membacakan kepada kalian tentang bunyi dari surah Al-Humazah. Sekarang kita akan mempelajari atau mengenal tentang arti dari surah Al-Humazah per ayatnya. Nah, coba kita lihat ayat pertama. Allah mengatakan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Sudah jelas Allah sudah mengatakan dengan tegas, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Orang-orang yang suka menghardik, orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, sudah jelas Allah sudah mengatakan celakalah. Di ayat kedua Allah mengatakan yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksud dari menghitung-hitungnya di sini yaitu apabila dia memberikan sedikit hartanya kepada orang lain, dia menghitung-hitungnya apa saja yang sudah dia berikan. Inilah perilaku-perilaku yang memang tidak baik untuk kita memilikinya di dalam diri kita. Di ayat ketiga Allah mengatakan, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Bahwasanya manusia ini mengira bahwasanya harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka bangga-banggakan bisa mengekalkan mereka atau bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Ternyata tidak. Bahkan harta ini bisa mencelakakan mereka di akhiratnya. Kenapa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan harta yang mereka kumpulkan. Mereka gunakan kemana? Apakah mereka gunakannya di jalan Allah, ataukah mereka gunakannya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat keempat, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Di ayat kelima di sini Allah memberikan pertanyaan berbentuk pertanyaan. Perhatikan, dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Ini adalah berbentuk pertanyaan. Allah mengatakan, kalian kenal nggak dengan neraka utama itu? Allah menjawab di ayat ke-6 sampai ke-9, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Ayat ke-7 Allah mengatakan yang membakar sampai ke hati. Masya Allah, membakarnya bukan saja di kulit luar kita saja, tetapi membakarnya itu sampai di dalam hati kita. Di ayat ke-8, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Di ayat ke-9 atau ayat terakhir Allah mengatakan sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi kita tidak bisa bergerak kalau sampai kita diikat baru dibakar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengetahui bacaan dari surah Al-Humazah, kemudian artinya. Sekarang kita akan mengetahui isi dari kandungan surah Al-Humazah. Jadi surah Al-Humazah termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah artinya pengumpat, yaitu salah satu sifat tercela dan dilarang oleh agama. Pokok kandungan surah Al-Humazah, coba kita lihat ayat pertama, menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Sudah jelas Allah katakan, orang yang mengumpat, orang yang mencela akan celaka. Hidupnya di dunia akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat kedua, menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Jadi ayat kedua ini menjelaskan bahwasanya mereka tergiur dengan kehidupan dunia yang akhirnya mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Padahal harta ini bisa saja melemparkan kita ke dalam neraka apabila
kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di ayat keempat bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka utama. Di ayat ke-5 sampai ayat ke-7 Allah menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka utama, merupakan api neraka yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ayat ke-8 sampai dengan ke-9 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka utama, yaitu tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan mereka diikat di tiang-tiang panjang. Coba anak-anak bayangkan apabila kita berada di tempat itu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena Allah sudah berulang kali memberikan kita waktu untuk melaksanakan taubat, tetapi kita lupa dengan hal semua itu. Setelah kita memahami kandungan surah Al-Humazah, pasti kita akan berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surah tersebut. Yakinlah bahwa kita mampu dan mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat berlindung. Inilah anak-anakku sekalian sedikit mengenai pemahaman tentang surah Al-Humazah dan isi kandungannya. Oke anak-anak sekalian, untuk tugas saat ini yaitu silakan kalian menulis surah Al-Humazah ke dalam buku tulis kalian masing-masing, yaitu Arabnya dengan artinya. Jadi anak-anakku sekalian, mengerjakan tugas ini, menyalinkannya ke dalam buku tulis Al-Quran hadis kalian sampai hari Rabu, batas waktu terakhir kalian untuk kalian mengerjakan tugas. Mungkin cukup sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.